Oke, halo teman-teman semua. Hari ini ada yang beda nih. Karena kita kedatangan Mas Canggi Fitra. Si pembuat huru hara ya. Biasanya ada di podcastnya sendiri. Sekarang kita boyong ke podcastnya Adaptif gitu. Siapa yang gak kenal sama Mas Canggi? Pasti kalian semua tahu dong. Mas Canggi ini adalah seorang praktisi fitness dan juga fitness entrepreneur ya Mas ya. Dulu sering menang beberapa kompetisi body contest. Nah terus sekarang Mas Canggi tuh aktif di sosial medianya untuk sharing kira-kira tips kesehatan itu seperti apa. Mulai dari dunia fitness sampai kesehatan in general gitu. Nah hari ini kita akan bagiin semua tips, mungkin gaya hidup sehat juga dari Mas Canggi, cerita-cerita. Dulu mungkin ada turning point-nya apa sampai sekarang bisa konsisten gitu melakukan kegiatan yang sehat gitu ya. Nah, tapi Mas Canggi, ini kita nih Adaptif punya podcast. Oke. Namanya Sambil Jalan. Di sini udah ada treadmill. Jadi nanti kita bakalan tanya-tanyanya sambil jalan. Kita bisa nyalain dulu Mas ininya, ditekan. Nah, treadmillnya, terus habis itu udah kita tinggal set si ininya, kecepatannya. Biasanya standarnya kalau saya sih 2,5 aja ya. 2,5, Tapi kalau Mas Canggi ngerasa kelambatan atau apa, boleh ditambahin. Kalau mau lari juga boleh Mas. Lumayan sekalian ngumpulin step. Iya, benar. Oke, Mas Canggi apa kabarnya hari ini? Baik. Baik. Gimana kehidupannya sekarang tuh lagi sibuk apa sih Mas? Boleh ceritain nggak? Masih biasa aja, masih latihan, kerja, bikin huru hara di medsos. Masih sama aja. Masih sama aja ya. Oke, kenapa sih Mas Canggi kan awalnya itu kan kita kenalnya Mas Canggi as a body contest gitu kan. Awal mulanya tuh sering ikutan kontes-kontes kayak gitu. Tapi sebenarnya olahraga apa yang pertama kali Mas Canggi tuh coba? Pertama kali sih sebenarnya kayak olahraga permainan biasa lah ya. Apa tuh? SMA itu basket gitu sukanya. Cuman pas pertama kali awal nge-gym itu karena diselingkuhin waktu itu. Oke. Cari alibi fokusnya ya. Oh nggak, diselingkuhinnya sama cowok-cowok elemen soalnya waktu itu. Hah? Gimana maksudnya? Jadi dulu tuh diselingkuhin, mantanku tuh kecantol sama cowok-cowok sispek. Oh ngerti. Iya, cowok-cowok sispek. Terus, wah gue harus bisa begitu nih gitu. Akhirnya keterusan deh. Ya dari cuman sekedar mau balas dendam ya kan, ngebikin mantan nyesel, ternyata mantannya nggak nyesel. Ya keterusan aja sampai sekarang akhirnya. Oke, berarti awalnya mau ngebuktiin nih ke mantan ya? Ya, gue juga bisa sispek gitu. Bener, akhirnya keterusan ternyata ya sampai menjadi juara gitu. Nah tapi selain pastinya kan juga ada perjalanan ya bisa sampai akhirnya Mas Canggi konsisten gitu kan ikutan kompetisi dan lain-lainnya. Sebenarnya dampak dari apa yang udah Mas Canggi ikutin, Mas Canggi lakuin itu benefit nyatanya tuh apa sih Mas yang dirasain? Wah kalau untuk olahraga sih pastinya sih banyak banget ya. Cuman untuk kalian semua tuh kalau mau olahraga itu jangan cuma olahraganya aja. Kalau untuk ngedapetin manfaat sehatnya itu. Karena orang diabetes akan tetap diabetes kok walaupun dia rajin olahraga kalau dia nggak jaga makan. Gitu. Jadi kalau kalian itu udah dapet step satunya, oh olahraganya udah bisa rutin nih. Ya kalian harus pelajari pola makannya. Yang teringan dulu, yang paling kalian bisa lakukan dulu. Jadi jangan langsung berubah gitu. Nggak makan ini, nggak makan ini, nggak makan enggak. Kalian nggak akan bisa bertahan di zona itu. Jadi transisinya tuh sedikit-sedikit. Kalau bisa tuh terus dipelajarin. Kenapa sih kita nggak boleh makan karbo berlebih gitu kan? Kenapa sih kita nggak boleh terlalu banyak makan yang
gorengan, deep fries dan lain sebagainya. Dipelajari sedikit-sedikit. Kita harus tahu manfaatnya, terus kita harus tahu kerugiannya apa kalau kita makan, supaya kamu tuh paham dan bisa enjoy nanti ngejalaninnya. Baru bisa dapat manfaat sehatnya gitu. Iya, ya. Kadang tuh suka nggak tahu ya Mas ya, terutama saya juga jadi salah satu orang yang oke, gue mau hidup sehat dan gue tuh langsung nge-cut semuanya gitu loh Mas. Ya. Kayak Mas Canggi bilang tadi, Ya. bertahap. Ya harus bertahap, harus enjoy. Karena kan kita kan mau seumur hidup ya. Iya, benar. Hidup seperti ini gitu, bukan cuman FOMO-FOMOan doang gitu. Kalau olahraga FOMO jadi olahraga yang FOMO tuh menurut saya olahraga yang tidak dibarengi dengan pengetahuan. Ikut temen aja. Benar. Ikut temen, ikut foto gitu kan. Ikut hype-nya gitu. Padahal yang sebenarnya pasti kan olahraga kan ada cocok-cocokan kan Mas ya kan? Ada yang cocok kayak mungkin yang kardio atau yang rate-nya tinggi dan lain sebagainya. Tapi kalau misalnya FOMO ternyata nggak sesuai sama apa yang dibutuhkan, ya itu bahaya dan mungkin ada ruginya juga gitu kan. Sampai akhirnya ya harus tahu lagi, balik lagi tujuannya mau kemana gitu kan. Benar. Tapi Mas, Mas Canggi kan juga dikenal sebagai fitness lah, praktisi soal fitness terutama. Apalagi Mas Canggi juga punya beberapa fitness. Ada apa aja Mas fitnessnya? Central Fitness aja sih punya saya. Cuman ada beberapa cabang. Ada beberapa cabang ya si Central Fitness-nya itu. Nah ngomongin soal fitness nih Mas, banyak orang juga kan terutama yang new beginner salah tuh soal salah kaprah lah soal si fitness ini. Menurut Mas Canggi, mindset apa sih yang paling berbahaya dan harus diluruskan gitu sama orang-orang yang itu? Mindset yang paling berbahaya tuh orang nge-gym untuk jadi bodybuilding. Itu bahaya banget itu. Ya, kenapa bahaya? Karena lu gak bakal bisa berotot bro. Berotot jadi binaraga tuh gak cuman melulu lu harus datang ke gym gitu kan. Enggak. Itu butuh rangkaian proses konsisten yang sangat panjang. Oke. Dan effortnya itu luar biasa. Uang yang dikeluarkan tuh juga nggak main-main gitu. Dan salah satu alasan kenapa gym itu di awal tahun itu ramai dan akan kembali senggang atau lengang di bulan ketiga atau bulan keempat adalah orang berpikir ketika gua masuk ke fitness center itu angkat barbel, ya kan, tarik besi, eplek, 3 bulan gue bisa lebih berotot. Itu yang saya pikirkan. Iya, dan ternyata enggak, makanya anjir susah ya, berotot ujung-ujungnya mereka ini akan berhenti, gitu. Dan itu adalah mindset yang harus kita terus siarkan gitu di media sosial. Kalau berotot itu susah. Tapi lu dapat manfaat sehatnya itu nggak akan selama perjalanan lu tuh menuju berotot. Itulah yang harusnya dijual ya ke teman-teman newbie tuh. Kalau lu nge-gym, yang lu dapat itu pasti lu itu akan terhindar dari yang namanya brain fog. Brain fog itu dalam tanda kutip lemot. Iya. Gitu kan. Terus akan lebih tidak cepat ngantuk kalau habis makan, punya tulang yang kuat, sendi yang sehat gitu kan. Kita ini nggak bisa terhindar lah dari penyakit degeneratif gitu. Dan itu bisa kita lakuin kalau kita angkat beban doang. Bukannya kita, maksudnya uangnya itu nggak akan terpakai. Jadi orang kaya pun harus melakukan hal yang sama untuk mendapatkan manfaat itu tadi, itu bukan berarti gue ada duit nih, ya kan, konglo nih misalnya ini gue taruh deh 100 M gitu kan, gue mau lebih sehat, gue mau tulang gue lebih kuat, nggak bisa, lu sekuat, udah, lu jongkok lo gitu. Jadi semua tuh mau kaya, mau miskin, mau tua, mau muda, kalau lu mau ngedapetin tulang yang kuat, ya ibaratnya longevity, bugar di usia tua, lo harus melakukan hal yang sama, semua orang. Itu yang harus kita kasih tahu terus. Jadi it's okay kalau lo nggak berotot sebenarnya. Tapi salah nggak kalau orang yang tujuannya pergi ke gym adalah untuk bikin badan bagus? Iya, nggak salah. Oke. Karena cuman salahnya kalau orang itu nggak tahu caranya.
Karena bikin badan bagus itu bukan hanya sekedar nge-gym. Oke. Tapi balik lagi, itu kalau kita ngomongin masalah looks harus dibarengi sama pola makan. Mau nge-gym sehari 5 jam, kalau pola makannya nggak kita perhatikan, kita akan balik lagi atau kita akan tetap ada di looks yang seperti itu. Gitu. Karena pola makan itu se-powerful itu untuk mentransformasi bentuk tubuh ya. Gitu. Tapi kenapa kalau misalnya statement kayak gitu atau pola pikir yang kayak gitu, terus sering banyak banget nih ya dari yang aku udah lihat, biasanya tempat-tempat fitness tuh mereka justru menjual hal-hal yang seperti itu. Means adalah sini masuk sini, kita bisa bikin tubuh lo jadi kayak gini. Nah, itu statement dari Mas Changi tuh gimana sebenarnya? Ya, orang itu kan lebih suka mendengar sesuatu yang instan dan gampang kan. Bener. Dan sebagian dari kita itu berpikir ketika kita bertanya, kita tuh nggak perlu jawaban, kita tuh hanya perlu konfirmasi. Jadi kalau kita kasih dia informasi yang fakta, dia tuh suka denial. Iya. Makanya saya suka diomelin orang karena saya kasih informasi yang fakta gitu kan. Lu nggak akan berotot, lu nggak akan jadi binaraga gitu. Lu mau jadi binaraga, kalau uang lu nggak cukup, lu nggak akan jadi. Uang lu cukup, effort lu nggak cukup, lu nggak akan jadi. Effort lu cukup, waktu lu nggak ada, lu pun nggak akan jadi gitu. Jadi itulah yang saya bilang, kalau semua orang bisa bikin badan berotot kayak binaraga, itu nggak bisa. Nggak bisa gitu. Tapi ngomongin soal binaraga, kan dulu kan Mas Changi juga pernah terjun langsung gitu kan di dunia seperti itu. Ada nggak sih cerita di balik kayak misalnya hal-hal kejam yang pernah dirasain di dunia body fitness atau bodybuilding kayak gitu? Yang kejamnya sih kalau untuk masalah di bodybuilding sih fake netty-nya parah karena saya di 2016 saya menang di kejuaraan I Compete Natural Federasi Australia. Saya alhamdulillah dapat pro card di situ. 2017 juga saya menang di situ, pro card juga. Sampai di 2018. Ada beberapa orang tuh yang gimana ya? Dia mencari trofi di kejuaraan natural tapi dia itu tidak natural. Gitu. Dan itu kejam sekali. Dan kalau kita main di kejuaraan open, PED-nya itu luar biasa. Banyak banget gitu. Efek samping ke badannya itu yang menurut saya, oh ini sangat merusak gitu. Karena salah satu efek samping PED menurut saya itu bukan, awas kamu kanker prostat, awas kamu gagal ginjal gitu kan. Liver kamu pecah lah atau apa enggak. Tapi psikologis. Gitu. Kita tuh jadi lebih agresif, kita itu jadi nggak bisa berpikir secara rasional gitu. Itu yang menurut saya ya harus dihindari banget deh. Oke, tapi Mas kalau misalnya ngomongin soal kontes-kontes seperti itu kan kadang kita nggak tahu sih. Aku sempat dengar juga ada yang katanya pakai roid atau semacamnya. Tapi kalau misalnya orang yang biasa kayak misalnya aku atau teman-teman pakai roid tuh untuk memperbagus penampilan, itu menurut Mas Changi gimana? Boleh apa enggak sih? Pakai roid, tapi nggak tanding lah ya. Iya, nggak tanding. Saya juga bingung ya, kenapa ada orang seperti itu ya? Loh, Mas biar keren. Di sosmed gue ganteng gitu. Iya, kayak gimana ya? Saya kadang, karena nggak worth it sih. Nggak worth it. Kenapa saya bilang nggak worth it? Karena resikonya itu sama. Yang kamu lakukan ketika kamu pakai anabolic steroid, kamu akan mendapatkan efek samping yang sama orang yang ingin bertanding gitu. Ya kenapa nggak bertanding? Iya. Gitu. Itu makanya saya buat bingung. Apa nanggung buat gitu? Apa? Iya, dia lu sekalian tanding aja. Biar lo tahu gitu. Karena ya mungkin yang dimaksud itu kalau makanya tipis-tipis kali ya. Iya. Kalau makanya tipis-tipis. Cuman tetap nggak bisa karena ketika kita pakai anabolic steroid, perasaan over glory itu ketika kita menggunakan PED itu pasti akan ada.
Oke. Biasanya kita, contoh nih, biasanya kita kalau kita nggak pakai PED itu, kita latihan 1 jam udah KO. Pumpnya udah menyusut. Sedangkan kalau kita pakai itu 2 jam aja masih hayu aja. Dan untuk pumpnya di kaca gitu, kayaknya tuh lebih ganteng aja. Iya. Jadi dia tuh kayak, ya itulah akan dibarengi sama perasaan-perasaan overglory, banyak ngaca gitu. Jadi Mirror selfie. Iya, mirror selfie kan. Nah. Gitu. Itu yang ngebikin kayaknya kalau gue naikin dosisnya, gue bisa lebih keren nih. Nah itulah salah satu hal yang benar-benar harus dihindari banget. Menaikkan dosis bukan salah satu cara untuk kamu mendapatkan improve di badannya gitu. Oke. Tapi benar nggak sih secara natural masa tumbuhnya otot tuh kan ada batas maksimalnya. Nah itu dari Mas Changi tuh gimana, benar atau enggak? Dan biasanya tuh seperti apa sih sampai kita akhirnya tahu, oke ini tuh udah maksimal lu segini udah. Kalau dari hitung-hitungan jurnal ya, itu batas natural muscle untuk bodybuilding natural itu dia itu plus 0. Plus 0? Ya, plus 0 dari tinggi badannya. Contoh misalnya seorang atlet ini punya tinggi badan 170. Iya. Dikurangin 100 ya udah berat dia 70. 70? Nggak mungkin dia bisa plus 5. Oke, dia beratnya 170 dikurangin 100, dia beratnya 75 pure muscle lemaknya itu 5%. Tapi beratnya itu offset 5%, itu nggak mungkin. Karena di papernya itu belum ada. Gitu. Jadi ya kalau dia plus 0, kayak waktu itu saya segede-gedenya saya natural, tinggi saya itu waktu itu tuh 171, saya tuh berat saya 68. Dan maksimal di 69. Nah itu masih bisa gitu, dicapai dengan natural. Tapi kalau keringnya itu udah 5%, tapi plusnya udah plus 3, itu udah nggak mungkin gitu. Pasti akan ada batasan sesuai sama tubuhnya kita juga gitu kan berarti. Loh iya, karena gimana ya, kan kita ini kan genetik kita ini sebenarnya ini kan kayak contoh, rata-rata testosteron laki-laki itu kan di optimalnya itu udah di 600 nanogram per desiliter. Nah itu tuh ya di 600 saja itu ibaratnya udah genetic gifted lah. Ibaratnya dari 100 laki-laki cuma ada 1 atau 2 orang laki-laki gitu kan. Yang nggak mungkin ada tiba-tiba lahir manusia ya, ini kita ngomongin manusia. Tiba-tiba kata testosteron dalam badannya itu 1000 mg per desiliter. Nggak ada, itu nggak ada. Itu kan nggak mungkin gitu. Makanya ya itulah di bodybuilding tuh salah satu jahatnya tuh kenapa sih kamu bohong gitu. Itu dia tuh bilang neti lah. Nah kalau pertanyaannya dibalikin, kenapa sih kamu bohong? Kan Mas Changi pernah masuk ke dalam dunia itu juga. Berarti Mas Changi pernah ngerasain hal-hal yang kayak gitu juga. Pernah pakai roid juga berarti? Pernah. Oke, tapi dalam batas normal? Enggak normal dah pastinya. Kalau orang yang mau compete itu mana bisa normal. Kita tuh karena gini loh. Kadang kita kalau mau ke bodybuilding, gue pengen deh masuk 20 besar aja. Iya. Ketika kita udah masuk 20 besar, kita akan mencari cara lagi untuk masuk ke 10 besar. Benar. Ketika kita udah masuk ke 10 besar, kita akan mencari lagi caranya untuk sampai podium. Gitu. Dan ketika kita sudah mau sampai podium, kita akan dihantui sama orang-orang baru yang mau ngerebut posisi kita saat ini. Gitu. Jadi kita akan melakukan semua upaya untuk mempertahankan itu whatever it takes. Iya benar. Gitu. Entah naikin dosisnya, entah pakai nambah ester yang lain gitu kan. Entah pakai merek yang lain gitu. Jadi semua akan kita lakukan. Makanya bullshit ketika orang mau bertanding. Itu cuman ya tipis-tipis aja lah gitu. Nggak bisa. Nggak bisa. Itulah yang membuat saya tuh sampai hari ini saya harus melakukan TRT, testosterone replacement therapy. Karena waktu saya dalam keadaan bertanding itu, saya pakai itu tuh ya cukup abuse. Itu yang ngebikin saya sampai hari ini harus TRT. Dan itu resiko yang harus saya tanggung. Makanya saya tuh nggak pernah menyarankan kalian semua untuk pakai itu. Kalau kalian makanya tadi bilang, kalau cuma lu nggak kontes,
lu bukan profesional di situ, lu mau ngapain pakai itu? It's okay kok lu nggak berotot gede gitu ya. Berotot gede kayak binaraga gitu. Karena orang kalau cuman ada lekukan-lekukan, lu bisa cuman Six mural, pack, selfie, six pack. Tanpa pakai itu lu bisa. Gitu loh. Jadi nggak worth it itu. Nggak worth it. Nah, ngomongin worth it nggak worth it. Nih kita ngomongin soal neti or not nih Mas. Apa yang perlu diluruskan buat orang-orang yang suka compare neti or not? Sebenarnya kan masa neti or not itu kan kayak konten aja ya di media sosial ya. Karena di setiap ada pro kontra, setiap ada pro kontra, setiap ada orang yang berantem di postingan kita itu kan pasti kan exposure-nya itu kan akan semakin tinggi. Betul. Gitu. Kalau di kehidupan real life-nya, sebenarnya orang nggak ada yang peduli masalah itu kok. Kayaknya oh ya udah dia neti ya udah gitu kan. Dia pakai oh ya udah dia mau begini gitu. Cuman kalau menurut saya itu masalah konten aja, biar rame aja. Biar rame ya, biar jadi bahasan publik ya. Ya bener. Nah, kalau yang dilihat di sosial media ya Mas Changi kan sekarang lagi gencar-gencaran nih ikutan High Rocks gitu kan. Nah, kenapa sih ada nggak cerita di balik dari yang tadinya nge-gym, bodybuilding, terus akhirnya sekarang pindah ke High Rocks itu kenapa Mas? Terus terang saya tuh tipe orang yang punya energi yang cukup banyak ya, jadi bisa dibilang cukup aktif gitu. Dan saya itu masih mau compete. Cuman kalau untuk di bodybuilding kayaknya saya udah nggak mau. Gitu. Karena kenapa? PED-nya itu saya nggak bisa. Nggak bisa tolerir lagi itu masuk ke badan saya sebanyak itu ya kan. Saya udah nggak bisa, tapi saya harus ada satu jenis olahraga yang high impact juga, ada tensionnya juga. Apa ya? Ya itu yang saya pilih, makanya High Rock. Kalau lari itu nggak mungkin. Karena? Terlalu monoton gitu kan, jogging. Itu 5K, 10K gitu kan. Itu monoton banget gitu. Saya udah coba. Gila, gue setengah jam di treadmill aja udah kayak mau teriak-teriak gitu kan. Kayak bosen gitu. Gitu. Jadi ya makanya saya putusin untuk High Rocks itu gitu. Cuman yang saya lagi kena mental sekarang di High Rocks ini transisi. Nah itulah salah satu efek negatif dari bodybuilding itu. Jadi ketika kita mau memutuskan untuk berhenti di sana, kita tuh akan kena mental gitu. Karena otot ini kan sebenarnya kita tabung. Kita build shape itu nggak sebulan 2 bulan. Ini tahunan kita bikin. Kita mau tinggiin traps kita, udah berapa ribu atau berapa juta repetisi set lateral yang kita mainin untuk cuman ninggiin punguk ini doang. Terus kita harus ibaratnya itu kayak mengikhlaskan. Oh ini kita harus switching karena gameplaynya ini udah nggak di sini, udah nggak di estetik. Itu yang saya lagi kena mental banget gitu. Karena berat badan kan turun drastis. Semua baju yang biasanya pakai oversize masih di sini. Sekarang kayak ya jemuran yang digantung di hanger aja. Tapi Mas selain itu kira-kira ada tantangan terbesar lagi nggak sih yang dirasain pas ketika nyoba High Rocks ini? Iya karena gameplaynya berbeda, peruntukan ototnya berbeda. Jadi kalau di bodybuilding itu kan bisa dibilang monoton latihannya ya. Iya. Kalau di High Rocks ini kita lebih ke functional training gitu. Jadi flexibility juga PR. Tantangannya ya itu. Kita harus mengikhlaskan masa otot yang udah banyak ini karena masa otot yang besar itu kan membutuhkan asupan oksigen yang banyak. Iya. Cuman untuk teman-teman semua kalian nggak perlu khawatir kalau mau ikut High Rocks, ikut aja. Saya nge-cut berat badan saya ini termasuk ngebuang ototnya karena saya bertujuan untuk podium. Gitu. Tujuannya podium itu ya. Tujuannya podium, tapi kalau cuman ya fun aja gitu kan, cuman mau cobain, itu sebenarnya nggak apa-apa gitu. Nggak apa-apa. Tapi ini terutama buat teman-teman yang masih newbie juga soal dunia olahraga nih. Kira-kira kan pastinya kan Mas Changi tuh udah ngelakuin pola hidup sehat juga dong sejauh ini. Nah, pola hidup sehat yang seimbang menurut Mas Changi tuh yang kayak gimana?
hindari gula cair, ya. Gula cair itu, waduh, liquid carbs itu bahaya banget. Terus tepung, sesekali boleh lah makan itu. UPF, ultra processing food, karena rata-rata ya orang itu bisa kok nge-gym seminggu 5 kali kalau dia mau paksakan ya. Yeah. Tapi ketika dia harus lo nggak boleh makan gula, minum gula, waduh, aku tuh sweet tooth mas, gitu. Iya. Aku tuh nggak bisa gitu kan. Itu kan alasan-alasan yang akan keluar kan gitu. Orang tuh lebih bisa latihan, disiksa dibandingkan jaga makannya gitu. Padahal makan itu walaupun ini sebenarnya bukan pilihan ya. Kalau seandainya kita ini benar-benar diharuskan untuk memilih antara olahraga sama jaga makan, lo jaga makan lo, hidup lo akan lebih panjang. Oke. Dibandingkan lo cuman olahraga, tapi lo nggak jaga makan lo. Oke. Gitu. Iya ya. Kayak sekarang kan ibaratnya sports yang entertainment sports yang lagi hype banget kan pedal gitu ya. Pedal. Lo habis main pedal, sehat nggak sehat? Tapi ketika lo duduk, lo minumnya smoothies yang isinya itu gula cair, ibaratnya pewarna, makanannya risol di situ kan. Ya sama aja gitu kan. Jadi ya jaga makan lah. Oke, tapi kalau lagi ngomongin soal ngejaga makanan gitu, pola jaga makan, menurut Mas Canggi, cheat meal atau cheating day itu dibenarkan atau ya udah nggak masalah sehari 2 hari mah oke. Oh gitu. malah sebenarnya kalau kita udah konsisten, kita diharuskan untuk cheat meal. Ya, semakin lama kita konsisten ini kita dibolehkan untuk cheat day. Karena untuk meriset mengembalikan metabolisme kita yang drop kadang. Kita itu nggak tahu kalau metabolisme kita tuh sekarang tuh sebenarnya udah drop. Salah satunya misalnya berat badannya udah stuck. Iya. Ada orang yang cutting nih, misalnya cewek-cewek, berat badanku kok nggak turun lagi ya, 45 aja atau 50 aja gitu kan. Padahal makanku tuh ini, karena badanmu itu metabolismenya udah drop, saking dropnya dia ini udah nggak mampu untuk memecah lemakmu ini untuk dijadikan energi. Gitu. Jadi karena dia kalau cewek-cewek kan diet, nggak makan ya kan? Dia takut, dia nggak makan, minumin jamu atau apa yang buat ngebunuh nafsu makannya dia gitu kan. Nah sebenarnya tuh nggak apa-apa gitu. Kita seminggu sekali, 10 hari sekali ya kan kita bisa cheat meal. Kalau 2 minggu sekali kita mungkin bisa cheat day. Cuman tetap aja masih harus terukur. Boleh cheat meal, gula cair itu jangan disentuh sebenarnya. Iya. Karena kita tuh nggak akan sadar kita itu memasukkan kalori instan 300 sampai 500 kalori bahkan 1000 kalori di minuman boba di 1 servingnya itu. Kan fun banget tuh kita sambil jalan sama teman ya kan. Serup 1000. Kadang kopi atau enggak ya kan. 1000 kalori aja gitu kan. 1000 kalori. Oke. Terus biasanya sharing cake gitu kan ya. Ngobrol-ngobrol cantik gitu kan. 1000 lagi itu cheesecake gitu kan. Jadi ya mereka itu nggak sadar dan ujung-ujungnya terkadang mereka itu berpikir, padahal aku udah nggak makan nasi loh. Iya. Itu aku loh. Iya, tapi kok begini ya? Ya karena kamu tuh masukin gula cair gitu. Gula cair itu paling bahaya banget. Karena kita nggak akan sadar kok. Karena itu kan enak ya. Ketika gula cair itu masuk ke badan kita ya kan, wah hormon kita tuh bergejolak. Nah, endorfin, dopamin, serotonin kita tuh ngebooster badan kita untuk gak mau berhenti. Iya, ini fun banget ya. Ini enak ya. Ini order lagi dong, ini lagi dong, cicip lagi ya. Itu. Tapi Mas ngomongin soal itu tadi nongkrong, terus gula dan lain-lain. Sebenarnya gimana sih cara ngajak orang atau cara supaya paling ampuh nih biar oke, ayo mulai hidup sehat deh lo karena penting buat lo nanti di jangka tua gitu. Iya. Nggak bisa sebenarnya. Karena saya mau ngajakin mama saya untuk hidup sehat aja nggak bisa. Makanya dia itu meninggal karena kanker usus besar. Karena dia suka makan junk food dan lain sebagainya. Pelajaran buat kalian semua yang suka makan UPF, ya kan? Kanker akan menghantui kalian semua. Hati-hati, itu mama saya korbannya. Ya, kita cuma bisa ngasih tahu, cuman namanya panggilan hati, berarti hidayah ya. Bener. Itu tergantung dari orangnya masing-masing.
banyak sebenarnya orang yang sudah diingetin sama anaknya. Mah, Pak, olahraga dong. Diingetin sama PT-nya mungkin. Benar. Pak, ayo Pak, latihan lagi. Dan yang paling terakhir itu sebenarnya diingetin sama dokter. Pak, olahraga. Kalau dokter udah ngomong itu tuh sebenarnya udah teguran. Artinya tuh sebenarnya lu jangan males. Iya. Gitu. Lu ini bisa sakit begini karena lu itu males jaga makan, males bergerak, lu tuh nggak peduli, lu tuh nggak sayang, lu tuh nggak aware sama badan lu dan keluarga lu gitu kan. Karena banyak banget orang nih yang seumuran saya ini, penampilannya itu udah luar biasa berantakan, ya. Apalagi teman-teman saya yang perempuan tuh yang SMA tuh yang dulunya, ih gila dulunya lu cakep banget ya. Sekarang lu gede banget ya gitu kan. Karena mereka itu nggak peduli sama badannya, dan ketika dia nggak peduli sama badannya, dia memasukkan apapun yang dia mau, ya kan, dan dia sekarang dihantui sama berbagai macam penyakit, dia itu nggak peduli sama anak-anaknya. Orang-anaknya masih pada kecil kok. Beberapa juga teman saya yang namanya umur ya, udah pada nggak ada, cuman tetap aja kita itu ya harus melakukan hal-hal positif lah untuk harapan hidup kita tuh bisa lebih panjang gitu. Itu. Nggak apa-apa kan, gue happy ngelakuinnya itu. Iya, gimana ya? Kalau saya sih, enggak, lu tuh bodoh men, lu tuh bodoh. Jadi gini loh, jadi kita ini punya kecerdasan secara finansial kan. Gimana caranya kita ini mengatur uang dengan bijak, supaya kita tuh bisa hidup lebih baik lah. Nah kita itu juga harus punya kemampuan gimana caranya kita tuh memilah-pilih dan memiliki skill untuk aware sama kesehatan kita. Jadi bukan cuma finansial aja. Padahal kan sebenarnya olahraga tuh kan gak banyak pilihannya, banyak opsinya. Mau di luar ada, di rumah juga bisa. Di rumah kan juga salah satunya caranya workout gitu kan Mas. Nah kira-kira ada gak sih kalau dari Mas Changgih tuh kayak opsi atau enggak saran workout yang bisa lo lakuin di rumah tuh kayak gini guys gitu. Yang paling simpel sederhana ya. Kalau untuk pasangan suami istri pasturi ya, izin. Ya, lu kardio sama bini lu lah. Iya, lu kardio sama bini lu lah. Istri-istri lu kardio lah sama Pak Su, gantian lah. Gitu kan, seminggu 3 kali, 4 kali ya kan ya. Itu udah sangat sehat. Tapi tetap aja pola makannya itu loh diatur. Kalau lu tuh bisa tahu gitu kan. Oh ini lemaknya ini terlalu banyak. Oh ini karbohidratnya terlalu banyak. Oh ini gue defisit protein, gue harus tambahin lagi ya kan. Oh ini UPF, gue nggak boleh terlalu sering-sering ini. Lu tuh akan sehat banget walaupun lu cuman berhubungan badan sama bini lu doang. Itu sesimpel itu tuh sebenarnya. Makanya saya tuh cuman bilang, kalau lu mau sehat, olahraga apapun oke bisa. Cuman yang paling komplit dan ngebikin lu bisa dapat longevity itu memang olahraga angkat beban aja. Karena otot itu lose it or use it. Gitu. Tapi kalau lu cuman mau ya sehat, panjang umur, nggak ketergantungan obat sampai tua ya kan, ya udah lu jaga makan aja deh. Gitu. Segampang itu sebenarnya. Cukup sebenarnya dari hal-hal yang sederhana kecil kayak gitu ya. Benar, asal kita konsisten dan tahu porsinya masing-masing buat tubuh kita juga gitu kan. Betul. Oke, Mas Changgih nih ada beberapa pertanyaan random dari followersnya kita. Ada yang bertanya, duit pas-pasan mending PWO atau kreatin? Kreatin. Kenapa? Murah. Untuk saat ini murah, suplemen paling basic. Ya. Kalau untuk PWO mahal. Jadi kreatin jawabannya. Rekomen kreatin ya. Oke. Terus Mas ada yang nanya, kalau rest day kita isi kardio gimana Bang? Boleh, low intensity interval training. Boleh? Boleh. Oke. Ada saran waktu yang dilakuin kayak? 30 menit cukup. Nggak usah terlalu. Nah ini termasuk salah satu low intensity interval training. Kita masih bisa ngomong, Kalau kita udah ngos-ngosan nah itu zonanya udah beda lagi gitu. Oke, 30 menit ya cukup lah ya.
Terus katanya gini, Mas, kopi hitam bisa jadi alternatif PWO nggak sih? Wah bisa banget, cuman jangan kopi sasetan ya guys ya. Please. Please. Kenapa? Kan itu yang paling gampang ditemuin di warung. Janganlah, jangan kopi sasetan ya guys. Sorry nih, maaf izin. Izin. karena ada kandungan gulanya atau ada apanya? Iya, gimana ya? Lebih baik dari biji kopi yang asli lah. Karena kopi sasetan yang beredar di warung-warung sekarang tuh, intinya kalau dikasih saya nggak mau minum aja. Intinya itu ya, kata kuncinya di situ. Saya nggak mau minum walaupun dikasih. Oke, ada yang nanya juga nih Mas, kalau pakai roid bisa bikin kita kecanduan atau enggak? Bisa. Bisa, karena kita ada perasaan feels good-nya itu, wah ini gua yang baru nih, gua lebih kuat dari kemarin. Biasanya kalau kita leg day itu kita tuh jalan ngangkang, geter-geter bisa sampai 2-3 hari, tapi giliran kita pakai roid, ini besok juga udah bisa santai lagi gitu, udah bisa exercise tipis-tipis lagi gitu. Karena recovery-nya jadi lebih cepat. Nah, ketika kita sudah memutuskan untuk tidak pakai, itu akan balik lagi. Oke. Gitu. Itu yang ngebikin kita tuh kecanduan. Jadi better nggak usah lah ya? Iyalah. Yang normal-normal aja. Ya, normal-normal aja. Nah, ada yang nanya nih, kayak ini yang nextnya dia udah mempersiapkan buat Ramadan nih. Menu makan buat sahur dan buka puasa bang, apa dong yang bagus? Kalau untuk menu sahur, protein pastinya, karena dia lambat serat ya, lambat serap. Terus hindari sodium. Oke. Yang tinggi karena akan memicu kamu supaya lebih haus. Makanya untuk lu semua yang sahur pakai Indomie, wih gila lu. Anak kosan. Ya, lu top banget karena gue yakin tuh kering tenggorokan lu setelah lu makan itu. Aus gitu. Iya, jadi menurut saya itu dihindari aja. Jadi cukup makanan-makanan, masakan-masakan sederhana. Misalnya kalian tuh pengen, aduh sahur nih gimana caranya? Ya udah lu bikin nasi, goreng, pakai telur deh 3 biji gitu. Lo oseng, sedikit garam, it's okay, nggak masalah ya kan. Sedikit kecap, sedikit aja ya. Ya. Buat rasa-rasa ya. Izin yang doyan kecap diginiin gitu kan. Untuk nambah rasa, pakai herbs deh, pakai rempah-rempah kayak bawang ya, itu it's okay, nggak masalah. Oke, kalau buka puasa? Buka Es kelapa, puasa. es teh manis boleh nggak? Nggak, jangan. Kan tadi udah dibilang, jangan ada gula di antara kita ya. Pokoknya gula cair, buang semua, no gitu kan. Masukin 1 meal yang kamu suka, satu aja. Satu aja, gitu. Sisanya bebas gitu. Sisanya tapi enggak. Jangan, sisanya jangan bebas, sisanya bebas berantakan nanti. Bener. Sisanya balik lagi on track, high protein, low carbo. Oke, intinya jangan ada gula di antara kita. Iya. Itu. Nah terus ada yang nanya, tips biar nggak salah circle di gym-gyman. Emang ada yang salah circle Oh kan? banyak banget. Banyak banget. Gimana tuh maksudnya Mas? Jadi gini, ketika kita mau bergaul di sebuah circle yang baru ya kan. Intinya kita ini berteman dulu sama semua orang. Oke. Kita jangan berhenti untuk bergaul, kita bergaul aja dulu sama semua orang. Nanti kita tuh bisa milih, oh ini toksik nggak ya? Oh di circle yang ini kenapa mereka ini selalu ibaratnya steroid banget gitu kan? Di circle yang ini peptide banget gitu kan? Di circle ini suplemen banget gitu kan? Di circle ini natural banget. Nah, kamu bergaul aja sama semua orang itu dan jangan berkubu. Oke. Gitu. Usahakan kamu itu ketika ada di lingkungan yang baru, serap informasi sebanyak-banyaknya, tapi jangan mengambil keputusan saat itu, gitu. Ketika kamu mendapatkan informasi yang banyak dan kamu mampu untuk menahan, untuk tidak memberikan keputusan, ya kan? Oh, gue mau berteman sama dia nih. Pasti kamu akan jadi lebih pintar, gitu. Rata-rata orang yang rada lain, gitu. Ya kan? Ketika dia, oh, gue mau kesini nih. Oh mereka keren ya, serap langsung gitu ya. Serap, nongkrong bareng, beli apa yang disuruh, make apa yang disuruh juga. Itu toxic karena saya sendiri pernah ada di posisi itu. Jadi kayak baru join gym, terus gabung lah sama satu circle lah. Lu harus beli susu protein ini nih. Nah. Ini tuh bagus, kandungannya gini-gini. Belilah yang ukuran besar. Ternyata tidak ada perubahan sama sekali. Terus
Terus ya udahlah, akhirnya bener. Oh oke, kayak gue cukup untuk mengenal orang-orangnya seperti apa, tahu mereka kayak gimana, urusan keputusannya mau ikut mana, ya balik lagi tergantung sama kitanya juga gitu kan. Tapi pernah ada cerita nggak Mas Syanggi salah join circle atau wah ternyata gue salah nih masuk komunitas ini? Oh enggak sih, kebetulan saya kan orangnya sebenarnya kan introvert ya. Iya. Jadi ya saya semuanya tuh hanya sekedarnya aja. Dan saya tuh suka wait and see orangnya. Oke. Saya masuk ke komunitas ini, ya udah saya liatin aja dia tuh kayak gimana di komunitas ini juga seperti itu. Jadi ya itu saya menyerap banyak informasi dan saya nggak berani, ingat ya dalam tanda kutip saya tuh tidak berani untuk langsung memberikan judgement. Oh ini oke nih orang, ini enggak, saya wait and see aja. Gitu. Saya nggak mau terburu-buru dalam memberikan satu judgement ke komunitas tertentu gitu. Kayak contoh misalnya, saya ngeliat nih orang steroid banget nih, abuse banget nih. Saya tidak berani untuk bilang ini orang jelek. Enggak. Saya coba dalamin dulu motifnya dia apa, motivasinya dia melakukan itu, kenapa dia sampai membahayakan nyawanya untuk itu apa sih gitu. Nah itu baru saya ambil, oh reasonnya dia ini, oh ya udah. Nah kalau di komunitas yang ini seperti ini kayak gitu. Kalau udah tahu faktanya, baru diomongin di sosial media. Oke, ini ada yang bertanya juga nih, latihan di bulan Ramadan cocoknya kapan Bang? Kalau saya setelah buka, setelah meal kedua. Setelah meal kedua, oke. Kenapa gitu? Karena glikogennya sudah terisi, ya. Jadi kita udah ready untuk latihan tanpa intensitas yang berkurang. Oke. Tapi untuk teman-teman yang mau weight loss, wah itu olahraga sebentar sebelum buka puasa itu impact-nya itu besar sekali. Berapa lama sebelum buka puasa? 30 menit? 1 jam? 1 jam boleh kalau nggak terganggu sama haus dan laparnya gitu, itu nggak masalah. Cukup 30 menit aja? Atau 30 berapa? menit cukup kalau untuk berbasis kardio ya. Iya, oke. Jadi dicatat tuh guys yang nanya di bulan Ramadan buat nanti next bulan ini udah masuk bulan Ramadan ya. Nah terakhir nih Mas Syanggi, kenapa lo banyak komentar Bang? Game of attention. Karena mata uang paling mahal tuh di era sekarang itu attention ya. Zaman dulu mungkin 10 tahun atau 15 tahun yang lalu, orang mau ditonton 10 detik aja di jam prime time, ibaratnya di TV nasional itu ya. Mereka tuh harus mengeluarkan uang tuh miliaran di era saat itu ya. Sekarang semua orang bisa ditonton seluruh Indonesia dan lu nggak mau bikin ribut gitu. Suka banget lagi statementnya. Jadi yang sebenarnya yang saya lakukan di media sosial itu semuanya tuh by design. Jadi nggak ada yang orang kan bilang cie blunder nih blunder, enggak itu semuanya udah by design. Ujung-ujungnya untuk attention. Cuman saya tuh sangat paham ya. Attention yang saya ambil, ibaratnya peran yang saya ambil untuk mendapatkan atensi, itu harus memiliki dua sisi yang pro dan kontra. Saya nggak mau semuanya yang kontra terus saya ambil, ya kan? Itu sangat beresiko banget untuk bisnis saya, karena rata-rata bisnis saya pakai personal branding ya. Jadi saya harus cari sisi yang, kalau gue bahas ini, intinya harus bener dulu. Oke, gue cari faktanya dulu nih. Faktanya dulu, bener dulu gitu. Walaupun orang nggak suka, tapi gue bener. Gitu. Contoh misalnya, pas saya ngebahas susu protein, itu kan saya kan habis-habisan juga dihujat sama orang. Karena orang-orang yang konsumsi susu protein ini, dia tuh cuman mau denger susu gue bagus, gitu. Ketika dia itu, susu gue dijelek-jelekin ya masih canggih nih, nih bayaran nih gitu. Dia tuh nggak terima, padahal gue tuh menyampaikan fakta yang apa adanya aja. Tujuannya itu cuma 2, 1 atensi, 2 mengedukasi. Tujuannya itu. Kalau saya hanya mengharapkan atensi, ya seperti yang dilakukan sama TR, goblok-goblokin komunitas orang marah, ya kan? Atensinya tuh akan meledak. Nah, saya tuh nggak mau
seperti itu gitu. Saya harus memberikan poin-poin edukasi. Jadi intinya ngebikin orang dari nggak tahu jadi tahu dulu. Walaupun saya tahu ya, mayoritas teman-teman netizen tuh kebanyakan tuh sumbu pendek. Ibaratnya kayak korek gitu, kesundut dikit langsung meledak deh. Iya, nyamber ya. Iya gitu. Cuman tetap aja saya harus benar-benar milih, gue bener dulu nih. Gitu, intinya bener dulu. Baru saya keluarin, saya posting, itu juga dengan cara, oke, gue dapat ini yang mau gue lakuin, ini kayaknya gue harus marah-marah nih biar naik, oke, marah-marah, oke siap, gitu. Terus abis itu ya udah selesai tutup, udah saya taruh, saya kerja lagi, gym lagi, atau balik lagi seperti biasa aja. Gitu. Ya itulah pinter-pinter kita memanfaatkan perkembangan dunia digital, apalagi gratis kan gitu kan. Iya benar, karena orang FYP itu, jadi terkadang itu orang itu nggak tahu gitu. Ada opportunity yang luar biasa besar di balik FYP itu. Makanya kalau kamu mau FYP, jangan kosongan gitu. Karena ketika kamu FYP, gue FYP ya, tapi nggak ada poinnya, follower kamu nggak akan naik. Benar. Gitu. Kamu nggak akan dapat opportunity yang besar. Tapi ketika kamu FYP, tapi ternyata ada poin yang tersampaikan di dalamnya. Ada poinnya dan value yang kamu bangun di akun kamu itu value-nya itu tebal gitu. Orang pasti akan terus willing mantengin untuk nge-follow. Benar-benar setuju. Nah, nggak kerasa nih Mas Canggih, kita udah masuk di last segmen. Ini nanti Mas Canggih tinggal memberikan statement dari pertanyaan-pertanyaan ini. Nah, yang pertama nih Mas, buat anak muda yang lagi berusaha hidup sehat dan mulai olahraga, apa satu pesan dari lo? Silakan. Jangan ada gula di antara kita, ya. Seandainya kamu mau mengkonsumsi gula, ya, minuman atau makanan manis di momen-momen tertentu aja, ya. Mungkin kamu lagi dapat bonus di kerjaan, ya kan? Mungkin kamu lagi ulang tahun, pacar kamu berulang tahun, anak kamu berulang tahun, itu it's okay, nggak masalah. Tapi jangan kamu normalisasi mengkonsumsi gula cair dan gula yang padat itu adalah suatu hal yang biasa. Itu tuh nggak biasa, gitu loh. Jadi jangan ada gula di antara kita. Jangan ada gula di antara kita, tetap. Nah terus nih Mas, menurut lo apa satu hal kecil yang paling sering diremehkan orang soal hidup sehat? Pola makan dan tidur. Ya, itu yang paling penting karena ketika kamu makannya udah bagus, terus latihannya udah bagus, tapi tidur kamu tidak bagus, itu semuanya akan useless saja. Ya, kamu akan tetap menjadi orang yang stres kalau istirahat kamu atau jam tidur kamu tuh berantakan. Pola hidup sehat. Oke, terakhir, apa nasihat terbaik yang pernah lo dengar atau lo terima? Banyak sih sebenarnya ya. Nasihatnya kalau untuk dari mama saya ya, jangan nipu. Jangan nipu. Ya, itu aja. Apapun yang kamu lakuin, Canggih, jangan nipu. Oke, jangan nipu ya. Itu satu nasihat yang datangnya dari orang terkasih juga yang sangat melekat gitu ya sampai detik ini di dirinya Mas Canggih. Oke, sebenarnya kita sudah selesai Mas Canggih. Sudah 47 menit kurang lebih. Podcast sambil jalan kali ini sangat impactful, sangat informatif, terutama bagi saya sendiri nih, sebagai newbie di dunia olahraga. Semoga teman-teman juga mendapatkan banyak informasi yang disampaikan dari Mas Canggih. Oke, sip, sudah selesai podcast hari ini. Terima kasih banyak Mas Canggih Fitra. Sebelum kita closing, boleh dong tunjukin pose andalan pas jadi bodybuilding. Gini aja.